Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmed. Oke, part kali ini aku akan bahas tentang latihan soal TIUT untuk persiapan CPNS. Nah, sebelum masuk ke dalam soal-soalnya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, di soal yang pertama, di sini ada soal, seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatif 3,20. Semester ini dia mengambil 16 SKS. Berapakah indeks prestasi yang harus dia capai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya sebesar 3,25? Oke, kalau ada soal seperti ini, kita boleh menggunakan rumusnya rata-rata gabungan. Berarti sama dengan X bar 1 dikalikan F1 ditambah X bar 2 dikalikan F2 dibagi F1 ditambah F2. Nah, X bar gabungannya berarti yang diinginkan selama satu semester itu. Sehingga di sini kita tulisnya 3,25. Sama dengan X bar 1 berarti indeks prestasi sebelumnya, yaitu 3,20 dikalikan F1-nya, frekuensi SKS-nya. Berarti ada 124. Nah, kemudian kita tambah X bar 2 berarti indeks prestasi di semester berikutnya. Terus F2 berarti SKS-nya yaitu 16. Dibagi F1-nya tadi 124 ditambah 16. Nah, kalau kita hitung, hasilnya 3,25 sama dengan 3,20 kali 124. Hasilnya adalah 396,8. Ditambah 16X bar 2 dibagi 124 ditambah 16. Hasilnya yaitu 140. Nah, kalau aku kalikan ke atas, berarti nanti hasilnya adalah 3,25 dikalikan 140 sama dengan 396,8 ditambah 16X bar 2. Maka hasilnya adalah 455 sama dengan 396,8 ditambah 16X bar 2. 396,8 pindah ruas ke sisi kiri berarti jadinya negatif. 455 dikurangi 396,8 berarti hasilnya adalah 58,2 sama dengan 16X bar 2. Sehingga X bar 2-nya sama dengan 58,2 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 3,637 atau kalau kita bulatkan jadinya 3,64. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke, next kita lanjutin ke soal berikutnya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mungkin ingin latihan soal lebih banyak lagi, teman-teman bisa cek profil aku. Di menu playlist sudah aku cantumin tes persiapan CPNS. Di situ juga ada latihan soal untuk silogisme, oke? Nah, di soal nomor 17, jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya adalah 100, berarti kalau luasnya bujur sangkar itu kan sisi kalikan sisi. Berarti S kuadrat sama dengan 100, sehingga S-nya akar dari 100, hasilnya adalah 10. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 10. Kemudian di sini, Y adalah sisi panjang sebuah 4 persegi panjang yang luasnya 100 dan sisi pendeknya 5. Berarti di sini, kalau persegi panjang rumusnya adalah panjang kalikan lebar. Di sini hasilnya sama dengan 100. Panjangnya belum diketahui, lebarnya diketahui 5, sama dengan 100. Kalau kita sederhanain, 5 bagi 5 berarti 1. 100 dibagi 5 berarti hasilnya adalah 20. Nah, sehingga panjangnya itu sama dengan 20. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 20. Nah, yang dicari adalah X kali Y. Berarti X kali Y itu sama dengan 10 dikalikan 20. Atau hasilnya adalah 200. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang C. Oke? Nah, kita lanjutin ke soal berikutnya. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung Q. Oke, misalin aja tingginya Q itu sama dengan TQ. Berarti tingginya P itu sama dengan 2 TQ. Karena dia bilang 2 kali tabung Q. Oke. Kemudian jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari tabung Q. RQ, tak misalin dengan RQ. Untuk RP-nya 1/2 dari RQ. Oke, nah yang dicari berapakah perbandingan sisi tabung P terhadap isi tabung Q. Kalau isi berarti kita ngomongin tentang volume, sehingga di sini volume P banding volume Q. Untuk menghitung volume berarti luas alas kali tinggi atau pi R kuadrat T banding
pi R kuadrat T. Tentunya ini untuk jari-jarinya P, tingginya P, ini jari-jarinya Q, tingginya Q. Nah, di sini sama-sama ada pi-nya, berarti boleh kita coret aja. Kemudian RP. RP-nya adalah setengah dari RQ, berarti tak tulis 1/2. RQ kuadrat dikalikan TP. TP-nya adalah 2TQ. Banding RQ-nya tetap RQ kuadrat TQ. Oke, kalau kita hitung setengah RQ kuadrat, berarti hasilnya adalah RQ kuadrat per 4, karena 2-nya juga dikuadratkan. Dikalikan 2TQ, itu akan dibandingkan dengan RQ kuadrat TQ. Nah, di sini boleh kita coret aja RQ kuadratnya. Kemudian TQ-nya juga bisa kita coret. Kemudian di sini ada angka 2, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sehingga hasilnya tinggal 1/2 dibanding 1 atau 1/2 itu sendiri. Berarti jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang B, 1/2. Oke, next kita ke soal nomor 19. Nah, kalau ada soal seperti ini, seorang berjalan dari titik A ke timur dan seterusnya, lebih baik teman-teman gambarin dulu denahnya. Jadi untuk utara itu pasti di atas, di sini selatan, di sini ada barat, dan di sini ada timur. Oke, kalau kita gambarkan, yang pertama dia di titik A, berarti anggap aja di sini A-nya. Kemudian ke timur sejauh 4 meter, berarti ke sini 4. Lalu ke selatan sejauh 3, berarti ini 3. Sampai di titik B, berarti ini B-nya. Lalu ke timur sejauh 3, oke, ke sini 3. Terus ke selatan sejauh 5, berarti ke bawah lagi sejauh 5. Sampai di titik C, berarti ini nilai C-nya. Terus ke selatan sejauh 7, berarti ke bawah lagi. Sejauh 7. Sampai di titik D. Nah, yang dicari adalah berapakah panjang ABCD. ABCD. Oke. Di sini yang pertama kita mencari nilai A ke B-nya dulu. Karena ini segitiganya siku-siku, itu ada triple Pitagoras 3, 4, 5. Nah, ini sudah ada 3 dan 4, berarti pasangannya pasti 5. Kemudian di sini 3, 5, berarti kita hitung pakai teorema Pitagoras. BC itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Atau akar dari 9 ditambah 25. Kalau kita jumlahin 9 tambah 25 berarti hasilnya adalah 34. Nah, akarnya 34. Berarti di sini 5, sekian. Nah, teman-teman nggak usah ngitung sampai akhir. Yang penting 5, bla bla bla. Tapi nggak sampai 6. Oke? Nah, yang dicari adalah A, B, C, D. Berarti 5 ditambah 5, bla 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 ditambah C ke D itu 7. Berarti kalau kita jumlahin hasilnya adalah 17, bla bla bla. Nah, di sini yang 17 lebih itu opsi yang A. Berarti jawabannya pasti A. Kenapa do salah? Karena di sini koma 00. Padahal di sini komanya masih ada angkanya. Makanya dia nggak mungkin menjadi jawabannya. Oke? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next ke soal berikutnya. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21, dan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28, maka bla bla bla. Teman-teman boleh coba untuk 2 soal ini dan jawab di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye-bye.